Telkom Indonesia setia berinovasi untuk Indonesia, bekerja membawa bangsa Indonesia kepada kemajuan, menorehkan performa bisnis yang prima, meraih beragam penghargaan untuk mewujudkan perusahaan kelas dunia. Dengan visi menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Telkom Indonesia percaya sinergi sesama seluruh entitas menjadi kunci. Amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif menjadi core values bagi setiap insan Telkom Indonesia dalam menerapkan budaya kerja The Telkom Way di era digital. Melalui infrastruktur jaringan digital terus menyambungkan Indonesia melalui laut, darat, dan udara. Telkom Indonesia terus berinovasi untuk menghadirkan produk dan layanan yang berorientasi pada kenyamanan pelanggan serta hadir di setiap aktivitas masyarakat. Pengelolaan SDM Telkom. Agar dapat mengoptimalkan adanya potensi dari pegawai yang menjadi bagian Telkom, maka SDM telah merencanakan adanya rencana Human Capital Master yang dibuat agar dapat segala potensi dari karyawan yang ada di Telkom. Desain dari karyawan yang ada di Telkom, desain dari rencana Human Capital Master dipadukan dengan cara merujuk pada adanya perencanaan perusahaan dalam jangka panjang dan juga rencana tahunan yang didukung strategi bisnis dari perusahaan yang ada di dalam Telkom Group. Adanya penyusunan rencana Human Capital Master yang ada di Telkom Group dapat membantu secara efektif antara lain untuk memproyeksikan kebutuhan dari tenaga secara efektif dan tepat, baik untuk jumlah dan juga kompetensi di dalamnya. Selain itu juga dapat berfungsi untuk menyusun adanya rencana mengalokasikan karyawan. Proses seleksi PT Telkom. Yang pertama, pendaftaran. Selanjutnya ada seleksi administratif. Setelah seleksi administratif akan diadakan seleksi pertama, di mana ada psikotes dan diskusi kelompok. Dilanjutkan dengan seleksi tahap kedua, yaitu ada wawancara umum dan wawancara bidang. Terakhir adalah keputusan penerimaan pelamar. Proses rekrutmen PT Telkom bisa didasari dari beberapa poin seperti yang pertama, workforce planning, yang kedua ada penentuan jabatan kosong, dan yang ketiga ada kriteria karyawan yang dibutuhkan. Di poin pertama ada perekrutan yang dilakukan 20% dari karyawan yang keluar. Dan di poin kedua ada perusahaan masih memberlakukan kebijakan promosi agar karyawan dapat menempati jabatan kosong. Dan di poin ketiga ada dinilai efektif karena disesuaikan berdasarkan jurusan, IPK, usia, dan tahun kelulusannya. Setelah itu ada metode rekrutmen di PT Telkom yang didasari ada internal, ada yang pertama tertutup dan yang kedua terbuka. Di poin pertama ada dinilai kurang efektif karena menimbulkan ketidakpuasan karyawan. Lalu yang kedua ada dinilai efektif karena dapat memotivasi karyawan. Perusahaan dapat mendapatkan banyak calon dengan memberikan kesempatan bagi karyawan yang memiliki potensi. Dan yang ketiga ada sumber rekrutmen, yaitu ada eksternal. Yang pertama ada kampus rekrutmen, dan yang kedua ada database rekrutmen. Dan di poin pertama ada dinilai lebih efektif dibandingkan dengan database rekrutmen, walaupun biaya yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan database, akan tetapi mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas.
Lalu di poin kedua ada dinilai kurang efektif dibandingkan dengan kampus rekrutmen. Strategi dalam sumber daya manusia. Strategi dalam divisi sumber daya manusia atau SDM. Strategi yang digunakan untuk mengolah SDM dalam perusahaan difokuskan pada harmonisasi dalam jumlah serta kompetensi dari SDM untuk meningkatkan produktivitas kerja. Selain itu, divisi SDM di Telkom juga berupaya agar dapat meningkatkan efisiensi serta sinergi yang dilakukan dalam perusahaan dan juga dalam manajemen dari Telkom Group, serta selalu menekankan pada adanya penerapan dari nilai-nilai yang ditetapkan oleh perusahaan. Berdasarkan data-data yang diperoleh penulis mengenai pelaksanaan proses perekrutan dan seleksi karyawan di PT Telkom, dapat disimpulkan bahwa proses tersebut sudah dilaksanakan dengan baik. Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, proses perekrutan yang dilakukan oleh PT Telkom adalah diawali dengan melakukan perencanaan sumber daya manusia atau workforce planning, lalu melakukan identifikasi posisi lowong, kemudian menentukan kriteria karyawan yang dibutuhkan, menentukan jenis dan sumber rekrutmen, dan didapatkannya calon pelamar. Kedua, sistem seleksi yang dilakukan oleh PT Telkom yaitu dimulai dengan pendaftaran oleh para pelamar, melakukan seleksi administrasi, melaksanakan seleksi tahap 1 yang terdiri dari psikotes, diskusi kelompok, dan tes TOEFL. Setelah tahap 1, dilaksanakan seleksi tahap 2 yang terdiri dari wawancara umum, wawancara bidang, dan tes kesehatan. Lalu dibuat keputusan penerimaan pelamaran. 3. Hubungan antara proses perekrutan dengan sistem seleksi ialah sistem seleksi merupakan tahapan yang terdapat dalam rekrutmen yang harus dilalui oleh para calon karyawan agar diterima menjadi karyawan. 4. Pelaksanaan seleksi di PT Telkom telah efektif untuk mendapatkan karyawan yang terbaik. Implementasi Perencanaan Sumber Daya Manusia PT Telkom Indonesia. Peramalan kebutuhan SDM pada PT Telekomunikasi Indonesia, TBK kebutuhan atau permintaan SDM di masa yang akan datang, merupakan titik utama kegiatan perencanaan SDM. Hampir semua organisasi harus membuat prediksi atau perkiraan kebutuhan SDM-nya di masa datang. Untuk itu perlu identifikasi berbagai tantangan yang mempengaruhi kebutuhan SDM tersebut. Dalam meramalkan kebutuhan SDM dapat dilakukan dengan: pertama, metode matematis. Yang kedua, metode penilaian. Yang ketiga, kondisi eksternal yang meliputi ekonomi dan sosial politik, undang-undang dan peraturan pemerintah, masyarakat, angkatan kerja dan perkembangan teknologi. Keempat, persyaratan SDM di masa mendatang. Kelima, ketersediaan SDM di masa mendatang yang dapat diprediksi melalui inventarisasi bakat yang ada saat ini. 6, perkiraan kebutuhan SDM. Setelah mendapatkan gambaran tentang jumlah SDM yang dibutuhkan PT Telkom Indonesia di masa mendatang, maka perlu direncanakan suatu program ke arah tersebut. Rancangan atau rencana program tersebut meliputi dua hal besar, yaitu: A. Manajemen kinerja, meliputi hal-hal yang berkaitan dengan keorganisasian seperti aktivitas kerja, hubungan kerja, tanggung jawab kerja, standar kerja, dan kualitas kehidupan kerja. B. Manajemen karir, meliputi sistem dan kebijakan PT Telkom Indonesia, TBK yang terdiri dari rekrutmen, seleksi dan penempatan, promosi dan transfer dan pengembangan serta pemberhentian. Perekrutan dari dalam perusahaan juga dapat dilakukan melalui dari sumber internal seperti: 1. Penawaran terbuka untuk suatu jabatan atau job posting program. Rekrutmen terbuka ini merupakan sistem mencari pekerja yang berkemampuan tinggi untuk mengisi jabatan yang kosong dengan memberikan kesempatan pada semua karyawan yang berminat. 2. Perbantuan pekerja atau departing employees. Rekrutmen ini dapat dilakukan melalui perbantuan pekerja untuk suatu jabatan dari unit kerja lain.
Kemudian, setelah selang beberapa waktu lamanya, apabila pekerjaan yang diperbantukan tersebut merupakan calon yang tepat, maka dapat diangkat untuk mengisi jabatan yang kosong tersebut.